Selamat malam, nama saya Jovan Andika dengan CP214. Hari ini saya akan mempresentasikan kriteria bisnis dan gap analysis. Untuk perusahaan yang saya pilih adalah House Indonesia, yang merupakan perusahaan food and beverage. Latar belakang House Indonesia yaitu didirikan pada Juni 2018 oleh 4 orang, yaitu Gufron Syarif, Daman, Ferry, dan Sigit. Toko pertamanya ini berada di Jakarta Barat, luasnya cuma 4 kali 4 meter persegi. Waktu itu belum ada minuman kekinian yang menuju dengan sasaran menengah ke bawah. Jadi tujuan Haus ini yaitu untuk membuat minuman yang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah dan semua kalangan. Untuk kriteria bisnis yang digunakan yaitu kualitas produk, peningkatan dan konsistensi kualitas dari produk Haus, dan harga. Kriteria yang diinginkan adalah harga yang tetap dan terjangkau sesuai target pasar. Kepuasan pelanggan, kriterianya diukur dari jumlah pesanan yang didapat baik offline maupun online, dan branding. Kriteria ditentukan dari jumlah individu yang mengenali brand House Indonesia. Berikut adalah gap analisis dari House Indonesia. Untuk politikal yaitu ketaatan House terhadap kebijakan BPOM, terutama kebijakan F&B, ketaatan House untuk membayar pajak, dan perumusan izin usaha yang sesuai. Untuk ekonomiknya yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya inflasi. Yang kedua yaitu haus menyasar masyarakat dengan daya beli menengah ke bawah. Sosial, haus memanfaatkan tren preferensi konsumen, variasi yang mendukung gaya hidup sehat, dan faktor demokrasi penduduk yang mendukung, contohnya di Jakarta dan daerah urban lainnya. Untuk teknologikal, haus memanfaatkan e-commerce, dan terdapat otomasi operasional untuk antrian. Juga terdapat Haus perlu meningkatkan inovasi pengemasan untuk mengurangi sampah plastik, dan Haus sudah menggunakan sistem pembayaran digital seperti Kris, OVO, dan GoPay. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan analisis SPACE ini, Haus Indonesia beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Sasaran utama target pasar Haus adalah menengah ke bawah dengan memberikan harga terjangkau. Sarannya yaitu Haus harus bisa lebih baik lagi untuk mengatasi after waste dari produk yang digunakan. Misalnya penggunaan sampah plastik sebagai kemasan, mungkin bisa menggunakan alternatif lain, dan harus bertanggung jawab terhadap after waste dari produk yang dihasilkan. Diharapkan Haus Indonesia dapat berfokus terhadap perkembangan teknologi ke depannya dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan efisiensi operasional. Juga harus memperhatikan kompetitor dengan variasi produk serupa agar tidak bersaing. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan brand recognition. Sekian dan terima kasih.